Ya, Bu? Jarang kan ada di Bengkulu. Kalau 1 ton sekian kan dengar lah. Dengar ya, benar. Dengar belum ada kan, jarang kan. Memang ada 1-2 tapi kan tidak dipublikasikan. Mungkin Tidak dipublikasikan. dia kan punya orang itu, tapi alhamdulillah punya kami itu kemarin 1 ton 57 yang dibeli Pak Jokowi. Seperti yang Anda lihat, sekarang saya sudah berada di kandang peternakan sapi milik Ibu Sri Subekti. Ibu Sri Subekti adalah salah satu ibu rumah tangga yang terbilang sukses merawat dan membesarkan sapi-sapinya, hingga sapi-sapinya mencapai puluhan ekor. Pertanyaan besar, bagaimanakah Ibu Sri Subekti merawat sapi-sapinya sehingga seperti yang kita lihat ini? Langsung saja kita menemuinya, mewawancarai, bertanya-tanya langsung. Jenis sapi apa saja yang ada di sini dan cara pemasarannya. Yuk! Sahabat yang bijak pengusaha, kali ini kita telah berada di lokasi dan berada tempat di samping daripada pemilik peternakan sapi yang kita lihat ini. Sebelumnya boleh perkenalkan dulu Bu, dengan siapa? Nama saya Sri Subekti, saya tinggal di Bukit Peninjauan 1, Sukaraja Seluma. Saya cuma sebagai peternak lah, tukang ngarit kata orang. Iya. Jangan ngomong peternak, saya cuma tukang ngarit gitu aja intinya. Gimana sih Bu ceritanya kok Ibu bisa terjun di peternakan sapi ini? Padahal Ibu terbilang ibu rumah tangga. Ya cuma ingin satu menambah penghasilan, yang kedua kita cuma mau gimana ya, mau meningkatkan sebagai peternak yang jangan diremehkan, yang selama ini hanya diremehkan sama orang-orang banyak, cuma diremehkan. Jadi peternak itu bisa maju dan bisa bangkit lebih dari apa kata orang itu tadi. Itu aja intinya. Berarti kita juga membuktikan kepada orang lain bisa, ya. Benar, kalau kita bisa menjadi seorang peternak yang maju ya dalam bidang peternakan sapi ini ya Bu ya, khususnya Bu ya. Untuk jenis sapi sendiri Bu yang ada di kandang kita ini jenisnya apa-apa saja sih Bu? Beragam sih, dari sapi Bali yang terkecil Bali. Dari sapi Bali ya, benar. Terus ada limusin, Brahman, ada metal, ada Brangus, ada juga ongol, dan ada Bali super. Oh, berarti banyak ya, hampir 6-7 jenis sapi yang ada di kandang kita ini sendiri ya Bu ya. Benar-benar. Untuk cara pakan sendiri Bu, pakan yang diberikan di kandang ini pakan apa saja Bu? Kalau pakan itu di kandang saya, memang khusus di kandang saya itu, kalau kita itu pagi ke pekerjaan rutin kita mandikan sapi. Oh, kalau pagi rutin mandikan sapi benar. Terus sekitar jam 9 udah mandi selesai, kita kasih makan solid, kata orang tuh sarapannya. Oh, sarapannya awalnya ya, benar-benar. Sarapannya kita kasih solid, terus nanti kalau kita makan siangnya kita kasih ampas tahu. Oh, kalau pagi solid, terus siangnya kasih ampas tahu ya, benar. Nah, terus untuk makan malamnya kita kasih jerami. Oh, untuk malamnya dikasih jerami ini sendiri, benar. Ini hasil dari bekas-bekas panen orang itu, jadi kita ambil kita untuk makan sapi. Berarti sapi sendiri itu nggak jenuh ya Bu ya. Untuk makannya itu kan menunya lain-lain. Satu untuk hari 3 kali untuk makanan. Kalau yang pagi tadi kita kasih solid, siang kita kasih ampas tahu, kalau sorenya kita kasih jerami ataupun rumput ya Bu ya. Oh, lebih. Adakah Bu cara perawatan yang Ibu terapkan sendiri di kandang Ibu sendiri nih untuk cara perawatannya Bu? Kalau cara perawatannya cukup tidak merubah waktu jam makan, waktu jam mandi, dan waktu jam itu tidak akan berubah. Jangan berubah. Kalau berubah insya Allah lain sapinya. Oh, jadi waktu-waktu tertentu, misalnya contoh kalau pagi kita waktunya mandi, kalau waktunya makan ya makan, waktunya terus makan solid, makan ampas. Jadi waktunya jamnya tuh kita
Waktu. Tergantungkan waktu, jangan sampai meleset dari waktu itu. Oh, waktu jam segini dia waktunya mandi, terus jadi- untuk cara jam pagi ini kita kasih beri makan jam segini, untuk siangnya jam segini, dan sore dia makannya ini dan jam segini ya Bu ya. Luar biasa sekali cara perawatan yang Ibu terapkan di kandang sini ya Bu ya. Sampai kalau kita lihat kan sapinya Ibu kan besar-besar kan. Kalau dia seumpamanya sakit-sakit sendiri tuh Bu, ada Bu untuk dokter ya. Kita punya dokter sendiri dari Seluma. Kita punya dokter David itu yang standby selalu memberi istilahnya ada apa-apanya kita selalu siap cerita, kita omong, ada apa gini sapinya orangnya. Dia yang memantau Bu ya kalau kelihatan. Khusus Seluma, Sukaraja, khusus di kandang sini Pak David ya. Kalau untuk masuk angin sendiri sapi-sapi ini Insya Allah kalau masuk angin kita cepat tanggap. Contohnya kalau dia masuk angin kembung, kita kasih milanta. Oh, kasih milanta ya Bu ya. Jadi orang juga butuh milanta, sapi juga butuh milanta. Iya benar. Kalau kita lihat kan memang sapi-sapi di kandang Ibu ini kan besar-besar itu loh Bu maksudnya. Alhamdulillah. Oh, berarti memang cara yang Ibu terapkan ini tadi kan cara perawatan, cara pakannya memang harus teratur dan selalu stabil ya Bu ya. Jangan sampai merubah waktu. Jangan sampai merubah waktu. Dan juga harus ada kedekatan ya Bu ya dari pemilik dan hewan ternak yang kita ternak ini tadi sendiri ya Bu ya. Jelas kita sama-sama satu hati sama hewan itu tadi. Jadi bukan orangnya aja yang ikatan batinnya, tapi sapi pun dengan sapi. Oh, benar-benar. Jadi kita ada ikatan batin, jadi kayak ada chemistry yang antara kita dengan sapi itu tadi sendiri ya Bu ya. Untuk pakan ini sendiri tadi kan ada jenis pakan solid, terus ampas tahu ya Bu ya, ampas tahu dan jerami. Kalau untuk solid itu sendiri itu pakan terbuat dari apa Bu? Kalau solid itu sendiri dari limbah sawit. Dari limbah sawit ya solid. Dari limbah sawit, jadi kita manfaatkan limbah semua sebenarnya. Kalau dari limbah kalau pagi itu limbah sawit, kalau siang limbah pabrik tahu, kalau sore itu limbah petani. Limbah petani kayaknya jerami ini tadi kan limbah petani. Jadi kita dibuang kita manfaatkan. Manfaatkan. Jadi dari limbah tadi kita manfaatkan untuk jadi pakan. Ada campurannya nggak Bu untuk solid itu sendiri? Untuk khusus memang kandang sapi Pak Mat nggak pakai campuran. Oh iya benar. Kalau untuk sapinya Ibu sekarang sudah mencapai berapa ekor Bu di kandang ini sendiri? Lebih kurang sekitar 40. Lebih kurang 40. Untuk saat ini 40 ekor ya Bu ya. Pakannya sendiri tadi 40 ekor tuh habisnya berapa Bu? Kalau solid itu kan kami ngambil sendiri itu di pabrik. Benar. Cuma cukup 50.000 lah, kalau dengan solarnya paling sekitar 100.000 cukup. Perharinya ya? Enggak, itu 3 hari sekali. 3 hari sekali ya? Iya, 3 hari sekali khusus untuk solid. Kalau ampas dari pabrik tahu sendiri. Oh, dari pabrik tahu sendiri ya, kebetulan benar. Terus kalau jerami memang kita cari di sawah. Dicari di sawah sendiri ya. Berarti untuk solid ini tadi Bu perharinya sampai berapa kilo Bu yang dikeluarkan? Kalau untuk pakan satu yang 300 itu kan 4 hari. Oh, jadi 4 hari ya, benar-benar. Jadi 4 hari. Jadi kalau 300 itu sekitar berarti 2 tonan. 2 ton. Jadi 4 hari itu berarti sekitar 500 kilo. 500 kilo per harinya Bu ya dari kilo pakan. Per hari untuk solid tok. Untuk solid itu sendiri. Nah, tapi kalau memang pakai ampas itu ampas sekitar kita pergunakan 6 atau 5 karung per hari 6 sampai 5 karung. Kalau untuk jerami Bu? Kalau jerami itu sampai 8 sampai 9 ikat. 8 sampai 9 ikat per harinya. Oh, berarti yang dikeluarkan segitu banyaknya Bu ya dari kalau per harinya untuk solid sendiri 500 kilo. Ya. Kalau untuk ampas tahunya 5 sampai 6 karung. Kalau yang jeraminya ini sendiri 9 sampai 8 sampai 9 ikat itu tadi. Luar biasa daripada pakan yang dikeluarkan untuk perawatan sapi ini sendiri ya Bu ya. Untuk sampai sekarang Bu, ada nggak sapi-sapi ini yang memang makannya lebih banyak ataupun lebih lahap itu Bu untuk sapi-sapi? Secara kebetulan kami pakai aturan. Oh, pakai aturan. Jadi memang? Enggak memang sapinya itu memang kalau memang sapi metal memang ada aturannya sendiri makannya. Oh. Jadi enggak terlalu diporsir. Kalau diporsir itu untuk berapa hari langsung kakinya nggak kuat. Oh, nggak kuat ya. Memang benar-benar ada takarannya sendiri ya Bu ya. Jadi nggak terlalu
diporsir kalau Nggak mau terlalu makan diporsir. di pagi sebenarnya cepat besar sih. Cepat besar ya. Tapi tetapi cuma berapa hari akan berefek samping Berefek samping ke sapi itu sendiri, Nah. benar-benar. Kalau untuk rata-rata bobot sapi yang ada di kandang ibu sendiri ini berapa, Bu? dari berat 300, 350, 300, 350, 400 400, dan sampai ada yang insya Allah dan mudah-mudahan sampai 1 ton. 1 ton, luar biasa sekali. Jadi dari 300, 400 sampai ke atas sampai ada yang 1 ton ya, Bu ya, luar biasa. Cara ibu melihat sapi, prospek sapi dari embengan ataupun anakan ini tadi gimana, Bu? Adakah ciri-ciri khusus yang memang sapi-sapi ini tadi bisa perkembangannya bisa besar dan gemuk? Kita lihat ciri-ciri memang sapi itu bakal bisa besar, bisa gemuk itu memang kita lihat tersendiri ada ciri-ciri. Ada ciri-ciri tersendiri ya, Bu ya? Tersendiri dari kaki. Oh, dari kakinya. Bentuk badan, dari Bentuk badannya. Pokoknya bisa dikatakan dari struktur badannya itu Struktur badan. masih bisa dibesarkan atau tidak. Jadi kalau kita beli kira-kira masih bisa dibesarkan, kita besarkan, dan kalau enggak ya kita jual aja daripada istilahnya Rugi lama dan prosesnya lama proses kan, karena kita juga penggemukan ini kan harus melihat prospeknya ya, Bu, daripada embeng atau anak ani tadi. Kalau sekiranya dia prospeknya bagus kita teruskan ya, benar. kalau dia prospeknya nggak mau gemuk ataupun susah untuk besar ya aja kita jual lagi aja. Daripada kita nunggu yang prosesnya lama, kan lama itu butuh proses, butuh pakan yang banyak Butuh juga pakan lagi. yang juga. Jadi daripada merugi, kita lebih baik kita itu dulu. Jadi dari embengan tadi kita sudah tahu ya, Bu ya, kalau ini prospek dari kaki-kakinya terus postur badannya kita sudah bisa membaca ya, Bu ya, kalau sapi ini bakalnya bisa gemuk dan besar ya, Bu ya. Oh, benar. Kadang kita lihat dari kakinya, dari badannya, oh berarti posisi sapi ini umurnya sekian. Berarti dari umur sekian dengan berat badan dia sekian, jadi masih bisa nggak dikira-kira sekian nanti dapat sekian. Ada perkaliannya tersendiri. Oh, seperti itu ya, benar-benar. Untuk harga-harga sapi ini sendiri, Bu, berkisar sampai berapa, Bu? Kalau sapi, contoh sapi metal harganya berapa, sapi Brahma berapa, sapi Bali berapa gitu, Bu? Itu harga jual atau harga beli? Kalau harga jual kita, harga kalau jual harga kita. jual saya yang di sini sekitar, kalau sapi yang pedet-pedetan itu sekitar 20 jutaan, pedetan metal tadi. Pedetan metal Sekitar 20 juta. 18. Kita jual apa kita beli? Kita jual. Oh, Kita pedetan. jual. Tapi kalau kita beli itu mungkin ya sekitar di bawah itu lagi kan, karena kita butuh untung daripada ya kalau benar. yang Bali itu, khusus Bali itu sekitar 10 jutaan. Embengannya. Iya, 10 jutaan yang positif. Kita 1 tahun memang, kalau Bali itu memang 1 tahun kita Rawat harus jual, karena kita nggak mau kalau Bali itu terlalu lama. Lama ya, juga posisinya masih segitulah kalau segitu-gitulah, karena memang sapi Bali itu kan memang sapi yang identik, nggak terlalu besar ya, Bu ya. Beda kayak sapi metal dan Brahmana ya, Bu ya, benar-benar. Kalau dari modal yang Ibu keluarkan tadi kan dari embengan ya. Kalau sapi Bali sendiri kan 10 juta. Sampai terjualnya sampai berkisar 20 sampai 22 juta ya, Bu ya. Sampai terjual besarnya ya 1 tahunnya. Kalau untuk sapi metal dan sapi Brahma ini sendiri, Bu, dari embengannya harganya berapa dan sampai prospek berapa tahun itu terjual harga berapa? Kalau yang saya alami berapa tahun ini, jadi waktu itu beli sapi harga 20 juta. Beli sapi harga 20 juta. 20 juta. Jadi umurnya 6 bulan. Umur 6 bulan? Ya, setelah itu saya ingkut 3 tahun. Jadi kan umur 3 tahun setengah. Oh, 3 tahun setengah berjalan benar. 3 tahun setengah itu beratnya sudah mencapai 1 ton 57. 1 ton 57. Iya, luar biasa. Jadi pertama yang kami rasakan di kandang sapi UD Matsani memang pertama merasakan berat badan sapi sampai 1 ton sekian. 1 ton sekian, luar biasa sekali besarnya ya, Bu. Jarang kan ada di Bengkulu kalau 1 ton sekian kan dengar lah. Dengar ya, benar. Dengar belum ada kan, jarang kan. Memang ada 1-2 tapi kan tidak dipublikasikan. Tidak dipublikasikan. Dia kan punya orang itu, tapi alhamdulillah punya kami itu kemarin 1 ton 57 yang dibeli Pak Jokowi. Oh, luar biasa sekali. Berarti itu salah satu sapi yang dibeli Pak Jokowi, Bu. Untuk pemasaran sendiri, Bu, sampai sekarang pemasaran Ibu sudah sampai mana, Bu? Kalau pemasaran kami cukup ya, kalau yang di sekitar ini ke Provinsi Bengkulu paling sekitar Bengkulu. Sekitar Bengkulu, benar. Tapi yang kalau yang luar dari Bengkulu itu mudah-mudahan dan bakal berkelanjutan, itu kami sudah kirim ke Pagar Alam. Oh, sampai ke Pagar Alam sana juga. Pagar Alam itu salah satu kecilnya. Itu sudah pernah kirim ke Batam. Oh, sampai ke Batam juga ya, Bu ya? Ya. Oh, jadi seperti itu. Sapi kita bisa dikatakan, jangan bilang sapi Bengkulu belum pernah jalan-jalan ke
Luar provinsi. Bahkan menyeberang laut sudah pernah. Bahkan sudah menyeberang laut itu kalau sampai ke Batam itu sudah masuk partai besar ya Bu, kita sekali kirim ya. Insya Allah mudah-mudahan. Nah, walaupun kita cuma petani kecil tapi maunya yang Benar-benar luar biasa Ibu, sampai ya, pemasarannya sudah sampai luar kota bahkan sampai Batam sana juga ya. Nah, gimana sih Bu ceritanya kok bisa sapi milik Ibu tadi dibeli Bapak Jokowi untuk kurban itu Bu? saya sendiri sebenarnya nggak tahu itu. Oh, Ibu sendiri nggak tahu. Ya? Jadi waktu itu ya cerita sedikit ya. Cerita waktu sedikit itu, ya benar. Hari Jumat itu Hari Jumat sekitar jam 11 itu ada namanya Pak Gozali dari Pemda Kota Provinsi. Dia telepon. Jadi saya mau lihat sapi besar Mbak. Oh iya boleh silakan. Saya nggak tahu itu sih siapa itu yang penting saya jual beli istilahnya sapi korban kan. Sapi Jadi korban. oh iya Pak silakan. Posisi di mana Mbak? Gini saya kasih tahu terus datanglah ke sini terus cara kebetulannya turun itu tadi Pak Gozali sama rekan-rekannya tadi kan dari dokter Jaya Jakarta termasuk Pak Pampres Presidenan kepresidenan sampai pas Pampres turun langsung ke sini. ke presiden itu turun saya juga bingung Pak Bu perkenalkan dan saya bingung sendiri apa benar nyata atau tidak sebenarnya tuh apa pernah sih saya kayak saya orang petani seorang peternak bermimpi ketemu jauh presidennya Pak Pampresnya saja nggak mungkin kan cara kebetulan dia turun sendiri dia lihat oh bu saya mau lihat sapi itu jadi dengan sendirinya dia kesini sendiri dengan lihat sendiri sapinya akhirnya dia ditimbang sendiri setelah habis sholat Jumat baru kita timbang berat badan sapi itulah tembus 1 ton 57 tadi. 1 ton 57 tadi. Ya negosiasi cuma setengah jam berkisar setengah jam. Cukup enggak juga negosiasi sebenarnya malah kita dikasih saran untuk biaya transport biaya itu kalau saya kemarin cuma khusus saya sendiri cuma nggak sampai seharga segitu sih tapi dia ngasih solusi buat transport buat ini malah dikasih jangan sampai merugi petaninya kan justru malah saya buat itu jadi istilahnya kasih tahu dia kalau transportnya segini biaya ininya segini jadi sebenarnya kalau saya sendiri cuma istilah dibeli sapi Jokowi aja udah senang sih tapi kok udah sampai dikasih itu lagi kayak ya senang lah pokoknya sangat juga itu kan termasuk penghargaan buat Ibu kan penghargaan satu kebanggaan bagaimana sih rasanya petani kok sampai dibeli benar presiden itu Pak Jokowi untuk kurban ya tahun berapa Bu itu 2019 tahun 2019 selama Ibu untuk kendala sendiri Bu selama Ibu mengolah kandang peternakan pengemukan sapi ini sendiri Bu apa Bu kendala-kendala Ibu yang Ibu hadapi kendala saya di pemasaran kendala Ibu di pemasaran itu tadi ya jadi maksud saya itu jadi sewaktu ada daging bulog itu waktu ada daging bulog itu pun saya sempat itu jadi harga daging sapi di kandang itu agak menurun waktu harga ada daging bulog itu tadi jadi karena daging bulog itu harganya 80.000 sedangkan daging biasa di sini 120 130 jauh jadi orang itu berpikir catering lebih berpikir memilih daging bulog. Iya karena lebih murah ya Bu tapi sebenarnya kan lebih segarnya lagi kan daging asli gitu asli kita langsung pemasaran saya di situ kemarin tapi alhamdulillah sekarang daging bulog nggak masuk lagi ya mudah-mudahan jangan masuk lagi itu harapan saya untuk pemerintah ya jangan masuk lagi bukannya saya memutuskan istilahnya rezeki orang tapi kalau kayak gitu saya otomatis terputus juga sih kayak saya minggu sapi yang banyak akhirnya gara-gara daging bulog pemasaran anjlok turun ya Bu ya ini menjadi kendala bagi Ibu dan menjadi PR bagi pemerintah sendiri ya Bu ya bagaimana peternak daripada sapi penggemukan ini tadi gimana biar pemasarannya sesuai lah Bu ya dengan cara perawatannya itu tadi jangan sampai merugikan petani jangan sampai merugikan petani itu sendiri cara Ibu menghadapi kendala-kendala ini tadi apa Bu ya kita sesuaikan dengan keadaan tadi kalau sapi itu harganya sekian jadi kita kalau perlu makannya kita ganti dulu jadi nggak terlalu di itu kita perbanyak yang bisa dikatakan tidak mengandung uang banyak terlalu gitu akhirnya tapi sapi masih tetap posisi sapi harus masih gemuk berarti memang kita harus membaca daripada kondisi-kondisi ya Bu ya jangan sampai gitu sampai kita petani merugi terus termasuk tukang potong juga merugi gara-gara itu juga kan tukang potong merugi jadi kan istilahnya dua elemen sudah dirugikan sebenarnya keuntungannya
sebagai rakyat miskin bisa dikatakan mengkonsumsi daging bulog tadi. Boleh Bu berikan motivasi Bu, motivasi, dorongan serta dukungan bagi seseorang Bu yang mau memulai usaha penggemukan peternakan sapi ini Bu. Motivasi kita itu sebagai peternak jangan sampai kita disepelekan. Oh, peternak itu cuma kayak gini di sawah. Oh iya benar di sawah. Istilahnya itu, tapi kami itu sebagai petani bagaimana caranya kami peternak bisa ke atas ke depan, Iya, lebih benar, maju ke benar, depan lebih selangkah lebih. Kalau perlu bukan selangkah memang selangkah harus maju. Selangkah lagi lebih maju lagi. Kalau perlu kita istilahnya lebih bangkit daripada cuma petani, nggak dibilang petani Iya, biasa, benar. tapi petani yang luar biasa. Luar biasa. Jadi langkah tingkat jenjang demi jenjang nih Iya, tadi ya Bu ya harus dilewati, dan memang dari awal orang merintis usaha ini kan memang jatuh dulu ya Bu ya. Iya. Lewati tangga dari tangga, nggak harus langsung sukses ya Bu ya. Sukses, Benar. Dari sapi 1-2 ekor sampai alhamdulillah ya kita usaha terus kan Iya, usaha akhirnya terus sampai sekarang nih, sampai mencapai hampir 50 ekor ya Bu ya. Iya. Alhamdulillah. lebih Untuk harapan Ibu Bu, lebih maju lagi. lebih maju lagi ya Bu usaha ini Kalau tadi ya. perlu tadinya yang kita pemasaran juga sih, pemasaran itu kita harus lebih giat lagi. Lebih maju lagi dan lebih luas ya tentunya. Iya, yang jelas ya yang lebih memperluas ke provinsi lain lah kalau Provinsi, bisa. Iya, ke provinsi lain yang jelas kita link ataupun cabang-cabang orang-orang ya. Hmm. Berarti sudah berjalan berapa tahun Bu usaha peternakan penggemukan sapi ini sendiri Bu? Kalau saya Sampai sendiri, sekarang. saya sendiri mulai turun ke kandang sapi itu 2006 sekitar bulan apa ya, Juli. Sudah berarti kurang lebih hampir 16 tahun juga ya Bu ya? Sudah luar Jadi biasa sekitar lama. bulan Juli 2006 saya mulai bergelut ke kandang sapi. Iya. Saya sendiri yang bergelut ke kandang sapinya. Bergelut ke kandang sapi sampai sekarang yang kita lihat ya Bu ya, Iya. sapinya gini banyak. Oh iya Bu, boleh nggak Bu kita lihat-lihat jenis-jenis sapi dan cara pakannya itu sendiri Bu? Apa-apa pakan yang diberikan Boleh, dan boleh, jenis sapi itu sendiri. Boleh Om? Mari. Kalau yang ini sendiri sapi apa Bu? Kalau ini Brahman Om. Oh ini sapi Brahman. Iya, ini yang lahir dia udah 2 tahun bulan 11 kemarin. Sudah berjalan 2 tahun ya. Iya, dari sekarang ya? umurnya 2 tahun umurnya. Kalau bobot sendiri sudah berapa Bu kira-kira? Belum pernah nimbang itu. Belum pernah Memang nimbang. sengaja belum pernah nimbang, nanti kalau terakhir aja ditimbang. Luar biasa. Surprise ya Bu ya. Kalau ini kribo namanya Om. Oh ini jenis sapi apa Bu? Metal. Oh ini jenis sapi metal ya? Iya, ha. Oh luar Yang biasa. punya rambut kribo. Nggak mau dia kasih makan ya? Om dikasih Om. Kalau ini jenis sapi Bali. Oh yang di bawah ini jenis sapi Bali semua ya? Kalau ini tadi jenis sapi Limusin Blaster. limusin blaster ya Bu? Iya. Kenapa bilang limusin blaster Bu? Ada limusinnya, ada blaster Balinya, ada Maduranya, jadi Oh. banyak dia di sini. Jadi ini Banyak jenis. blasteran ya? Namanya Ya. ini limusin blasteran ya? Ya, Kalau ini sendiri Bu? Brahman Bali. Oh ini Brahman Iya. sama Bali ya? Jadinya kayak gini ya? Ini pakan apa tahunnya Bu ya? Iya, ini khusus untuk makan siang. Oh untuk makan siang ya? Makan siang sapi. Oh ini untuk sarapan paginya ya, solid ya? Pagi kita kasih solid. Solid. Habis mandi, nah, kita kasih sarapan solid. Terus nanti siang kalau ampas tadi. Terus kalau sore kita makan malamnya jerami. Oh kalau malamnya langsung jerami ya? Iya, jerami ya. Untuk makan malam. Oh untuk makan malamnya ya Iya. satu hari sampai 9 ya tadi ya? 8 sampai 9 ikat ya? 8 sampai 9 ikat. Benar. Nah, sahabat Tenjak Musa, itulah tadi perbincangan kita dengan Ibu Sri Subekti, salah satu pengusaha peternakan penggemukan sapi. Terima kasih Ibu Sri atas waktu yang diberikan kepada kita. Terima kasih atas ilmu, wawasan, serta dorongan yang diberikan kepada kita. Baiklah sahabat, semoga video ini bermanfaat bagi kita. Dan nantikan video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.